Hai hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Damisanti Anastasia Manurung. Saya merupakan salah seorang calon guru penggerak dari TK Negeri Simpang Rusa Mambalong. Kali ini saya akan memberikan tanggapan reflektif kritis saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidik adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Dalam mendidik, ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik pada manusia untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep dalam pendidikan, di mana dua hal ini harus dibedakan, yakni sistem pengajaran dan pendidikan yang bersinergi satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah seperti kemiskinan dan kebodohan, sementara pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin seperti otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, maupun mentalitas demokratik. Selain itu, pemikiran Ki Hajar tentang metode yang sesuai dengan sistem pendidikan di bangsa ini adalah sistem Among, yakni suatu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASU. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati, dan panca indera. Bapak Pendidikan Nasional kita ini mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku, hidup, dan tumbuh kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani dan anak-anak adalah bulir jagung. Meskipun bibit jagung yang disemai itu adalah bibit yang berkualitas baik, namun apabila ditanam di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari yang cukup maupun tangan dingin dari pak petani, maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh namun kurang optimal. Untuk itu, kita selaku pendidik harus lebih bijaksana lagi dalam mengolah lahan dan memilih pupuk yang akan digunakan para peserta didik untuk tumbuh dan berkembang, mengoptimalkan semua potensi-potensi yang terdapat di dalam dirinya masing-masing. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita dituntun untuk menjadi seorang pembelajar merdeka, di mana kita diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri kita. Dengan merdeka belajar, kita selaku pendidik sekaligus pembelajar merdeka diharapkan lebih banyak mengimplementasikan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Sebab, untuk tercapainya pendidikan yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dibutuhkan adanya tanggung jawab dan kesadaran bersama. Dan sejauh ini, selaku pendidik, saya masih terus berupaya untuk menerapkan dan mengembangkan pemahaman tentang kodrat alam, kodrat zaman, dan budi pekerti dalam setiap aktivitas sehari-hari di kelas, sembari melakukan penyaringan terhadap pengaruh-pengaruh yang ada sehingga tetap sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sekian tanggapan reflektif dari saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Dah.